Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, bagaimana sih pendapat gua tentang majoris pasar uang syariah Indonesia? Apakah bagus atau enggak? Nah, gua akan review jujur juga soal majoris pasar uang syariah ini. Jadi, pertama-tama, reputasi dari manajer investasi. Reputasi dari manajer investasi itu sangat penting ketika kita mau memilih reksadana. Karena semakin dia punya reputasinya bagus, dia ya tidak ada masalah banyak, maka otomatis ya lebih aman lah ketimbang kita memilih reksadana yang mana manajer investasinya itu udah beberapa kali ditegur sebenarnya. Oke, di sini gue lihat manajer investasi dari Majoris juga dia bagus, dan juga dari reksadananya untuk apa namanya ini pun tidak pernah ada teguran. Jadi menurut gua ini suatu hal yang positif ya, berarti ini bagus nih secara reputasi yang pertama. Kedua, gue di sini melihat kita lihat dari AUM. AUM itu buat beberapa investor itu, bukan buat beberapa investor, banyakkan investor nomor satu ketika dia melihat ya apakah ini bagus atau enggak. Nah, kalau gua nomor dua gitu, nomor satu reputasi dulu, kedua AUM. Nah, AUM-nya di sini sudah di atas dari 100 miliar ya. Dia di sini udah 200 miliar, itu udah bagus. Artinya bahwa mereka memang kuat sebenarnya. Bahwa mereka apa ya, dari segi orang yang suka untuk invest di sini atau orang yang memang invest di sini itu tuh udah cukup banyak gitu. Bahkan sampai 200-an miliar lebih gitu. Ini suatu hal yang bagus. Walaupun belum sampai triliun, maybe someday bakal sampai triliun ya. Tapi ya di sini aja udah cukup bagus. Dari AUM bagus dua. Ketiga, kita lihat dari kinerja. Kinerja masa lalunya stabil atau enggak sih? Ya, ini yang paling penting gitu. Kita nggak mau punya reksadana di mana dia tidak stable ya. Kita harus nyari yang stable 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Kita nyari yang stable. Di sini ya memang dia reksadana pasar uang, tapi dia cukup stable, dan bahkan di 1 tahun terakhir ini berdasarkan data saat ini itu belum ada pengurangan sama sekali. Jadi belum pernah ada penurunan sama sekali berdasarkan data saat ini. Kita nggak tahu ke depan bakal ada sedikit pengurangan atau enggak. Oke, jadi secara growth-nya untuk return masa lalunya itu udah bagus. Lalu kita lihat lagi aspek dari minimum investasi. Minimum investasinya 10.000 kok. 10.000 murah guys. Ya, rata-rata tuh reksadana dimulai dari 100.000. Ini 10.000. Artinya terjangkau. Oke, lalu kita juga bisa melihat daripada expense ratio. Expense ratio menurut gue cukup standar sih. Kalau misalkan di RDPU itu tuh biasanya di bawah dari 1% gitu. Kalau udah di atas dari 1%, itu di RDPU itu mahal. Tapi kalau misalkan dia di bawah dari 1%, ya itu masih wajar gitu. Oke, lalu apalagi nih? Kita lihat dari top holdings. Top holdingsnya rata-rata sukuk ya dan deposito syariah gitu. Tapi menurut gua di sini udah cukup bagus banget. Ya dibuktiin growth-nya juga cukup bagus. Nah, berarti secara rata-rata pendapat gue pribadi gimana? Bagus nggak reksadana ini? Menurut gua bagus. Tapi kan kinerja masa lalu belum tentu akan sama dengan masa depan. Tapi seenggaknya kita harus melihat daripada reputasi manajer investasinya. Karena balik lagi ke reputasi nih. Kalau dia punya tim yang bagus ya, maka hal-hal yang menyulitkan di kedepan hari, ya misalkan bikin apa namanya lagi pada turun-turun nih aset-asetnya mereka, ya mereka bisa switching atau apa yang menyebabkan aset mereka jauh lebih stabil gitu. Nah, jadi kalau memang dari reputasinya mereka udah oke, ya udah gitu. Dan di sini mereka sejauh ini itu adalah oke ya. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya semua keputusan ada di teman-teman semua. Jadi jangan sampai keputusan gua terus langsung lo terapin tanpa lo pelajari lebih dalam juga. Ya enggak juga gitu. Lo harus pelajarin guys gitu ya. Supaya sama-sama juga memahamin apa yang dibeli. Oke, buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di sini ataupun di atas ini. Dan apabila setelah ini lo pengen belajar lebih dalam mungkin dengan video singkat, lo coba aja cek TikTok gue di Jason Armus. Dan bila bermanfaat juga, lo bisa share di sosial media lo. Mau di WhatsApp, mau di Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Sampai jumpa.